ada kesadaran ilahi. Makanya belajar ma'rifat, mengenal diri, sebenarnya itu bukan mengakui diri kita menjadi dia, bukan. Di saat kita mempunyai kesadaran bahwa kita merasa, kita mengaku bahwa diri kita adalah dia, ayo perbaiki lagi pengenalannya. Karena pada akhirnya di saat kita sudah benar-benar kenal dengan diri kita yang sejati, benar-benar tunggal dengan yang sejati, ya kita tetap hamba. Justru kita akan benar-benar menjadi makrifat. Itu apa, Kang? Makrifat itu adalah pengetahuan untuk mengenal Tuhan kita. Jadi bermakrifatlah, karena ayat-ayatnya juga ada, kita disuruh untuk bermakrifat, ada. Seperti dalam riwayat, siapa yang dulu, Imam Al-Ghazali, tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengetahui atau mengenal Allah yang wajib disembah. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari yang benar. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itulah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Loh, tidak percaya pertemuan dengannya, yang dimaksud pertemuan dengannya, timur dan barat kepunyaan Allah, kemanapun engkau menghadap di situ wajahnya kenal. Di saat kita memandang timur, tenggara, selatan, barat, daya, atas, bawah, dan sebagainya, yang kita lihat adalah dia yang melingkupi segala sesuatu. Makanya hanya dengan sadar Allah, hati menjadi tenang. Jadi bermakrifatlah, terus murnikan jiwa raga kita. Seperti di hadis qudsi, aku pada aku pada mulanya adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk untuk memperkenalkanku kepada mereka, maka mereka pun mengenalku. Jadi untuk pengenalan Tuhan kita ya sekarang, di saat kita masih bernafas. Selama kita belum mengenal Tuhan kita, ya selama itu juga kita akan ganti baju lagi. Sampai kapan ganti bajunya? Sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampai kita benar-benar kepada Tuhan kita, kembali kepada Tuhan kita, dia yang awal dan dia yang zahir dan yang batin, dan dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi makrifat itu adalah pengenalan, mengenal Tuhan kita sebenar-benarnya kenal. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, melingkupi segala sesuatu. Bahkan sekarang saat ini kan yang sedang berjalan adalah jadilah penyaksi gitu kan. Ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan gitu loh, ada yang dilihat dan ada yang melihat. Itu baru proses awal Bapak Ibu, itu baru proses awal. Makanya awaluddin ma'rifatullah, awal beragama adalah kenal Allah gitu loh. Jadi itu baru proses awal sehingga sampai kepada ketunggalan. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia itu esa. Yang namanya esa ya sudah nggak ada dua, sudah nggak ada tiga, sudah nggak ada yang dilihat dan sudah tidak ada yang melihat. Yang ada adalah kemutlakan dia itu sendiri. Itu belajar makrifat, itu kita untuk sampai kepada kemanunggalan. Kita asalnya dari dia dan kita harus kembali kepada dia. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah kapan? Saat ini, di saat kita masih hidup. Lah kan ayatnya ada, jika di dunia mata kita buta, maka di akhirat akan
buta dan semakin jauh dari kebenaran. Akhirat itu rasa, akhirat itu batin. Jadi teruslah murnikan jiwa raga, terus berserah kepadanya, kenali sebenar-benarnya diri, karena hanya dengan mengenal diri maka ia akan kenal dengan Tuhan. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Barang siapa kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Perkecillah dirimu, maka engkau akan tumbuh sangat besar. Tiadakanlah dirimu, maka ia akan menguasai, melingkupi jiwa ragamu. Sehingga diri kita sejatinya tidak ada, yang ada hanyalah Dia semata. La haula wala quwata illa billah. Berbicara, bergerak, beraktivitas, itu keakuan diri kita yang nggak ada. Yang ada adalah Dia semata, hanya Dia. Tapi nanti ada kebijaksanaan. Di situ ada kesadaran hamba, ada kesadaran ilahi. Makanya belajar ma'rifat, mengenal diri, sebenarnya itu bukan mengakui diri kita menjadi Dia, bukan. Di saat kita mempunyai kesadaran bahwa kita merasa, kita mengaku bahwa diri kita adalah Dia, ayo perbaiki lagi pengenalannya. Karena pada akhirnya di saat kita sudah benar-benar kenal dengan diri kita yang sejati, benar-benar tunggal dengan yang sejati, ya kita tetap hamba. Justru kita akan benar-benar menjadi pengabdi, menjadi hamba yang sejati, yang nggak bisa apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, yang nggak punya apa-apa, karena sadar bahwa segala sesuatu ini adalah Dia. Kitanya mana? Kitanya nggak ada. Tapi di saat kita masih ada rasa, rasa agar diakui, pengakuan, merasa ini, merasa itu, ayo perbaiki lagi. Ketauhidannya perbaiki lagi, karena ketauhidan itu adalah tunggal, tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Yang ada hanyalah Dia itu sendiri. Begitu Bapak Ibu, itu ma'rifat. Jadi ma'rifat adalah pengenalan jati diri agar benar-benar menjadi diri pribadi yang sejati. Diri pribadi yang sejati ya yang murni itu tadi. Begitu Bapak Ibu.